Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tahukah kita firman Tuhan dalam Efesus ini menyatakan bahwa kita ini adalah buatan Allah. Atau dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan kita ini hasil karyanya. Nah, kata yang digunakan dalam bahasa aslinya yang artinya bukan sekadar buatan, tetapi sebuah karya agung, sebuah mahakarya. Nah, seperti seorang seniman yang menaruh seluruh jiwa dan pikirannya dalam setiap guratan karyanya, buatan karyanya, demikian pula Allah menciptakan kita sebagai produk massal tetapi ciptaan unik dan bernilai tinggi di matanya. Namun, bukan hanya soal siapa yang menciptakan kita, tetapi juga untuk apa kita diciptakan. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 ini dengan jelas menyatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan hanya milik Allah karena pencipta kita, tetapi juga karena penebusan Kristus yang memulihkan gambar Allah dalam diri kita yang telah rusak oleh dosa. Kita telah dipindahkan dari kematian rohani kepada kehidupan yang baru bersama Kristus. Dalam Efesus 2 ayat yang kelima, maka identitas kita sebagai miliknya seharusnya menuntun pada kehidupan yang mencerminkan Dia, kehidupan yang penuh kasih, kebaikan dan kebenaran. Nah, kita percaya kita adalah karya milik Allah. Di sini Paulus sangat menekankan aspek kepemilikan Allah atas hidup kita. Dalam bahasa aslinya kata miliknya bahkan diletakkan di awal kalimat sebagai bentuk penekanan kita bukan sekedar ciptaan umum, melainkan ciptaan yang secara pribadi dimiliki dan dibentuk oleh Allah untuk tujuan yang khusus. Nah, ini berarti hidup kita bukan milik kita sendiri dan kita tidak bebas menggunakannya sembarangan. Nah, pikirkanlah sebuah lukisan yang dibuat langsung oleh tangan pelukis ternama mungkin memiliki nilai yang luar biasa. Demikian pula kita dibentuk oleh tangan Sang Pencipta. Bukan untuk dibuang tetapi untuk dipakai sebagai saluran kasih dan kemuliaannya bagi dunia ini. Nah, yang pertama mungkin kita akan melihat kita diciptakan di dalam Kristus. Nah, bagaimana Allah membentuk kita? Bukan dengan hukum Taurat, bukan dengan ritual keagamaan, tetapi melalui Kristus Yesus. Ungkapkan di dalam Kristus berarti bahwa seluruh identitas dan hidup kita berakar dalam hubungan dengan Dia. Dalam kematiannya kita mati terhadap dosa dan dalam kebangkitannya kita hidup dalam kebenaran. Nah, manusia lama yang dikuasai oleh dosa telah dimatikan. Manusia baru dihidupkan dalam kasih karunia. Maka perubahan kita bukanlah hasil usaha moral kita, tapi hasil karya penebusan Kristus. Ini menjadikan perbuatan baik bukan sebagai syarat, tetapi sebagai buah dari keselamatan. Yang kedua adalah kita diselamatkan untuk berbuat baik. Nah, ayat ini sangat jelas menyatakan kita diselamatkan dulu, barulah kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, melainkan diselamatkan untuk perbuatan baik. Nah, ini adalah kebenaran yang penting membedakan Injil dari ajaran lainnya. Banyak orang berpikir harus berbuat baik agar diselamatkan. Tetapi di sini kita melihat Paulus menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah dan perbuatan baik
adalah respon kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, tapi mungkin banyak orang Kristen terjebak di dalam pemahaman yang keliru bahwa tujuan utama keselamatan hanyalah masuk surga. Padahal menurut Paulus, tujuan keselamatan adalah menjadi Allah Tuhan di bumi untuk mewujudkan rencananya yang kekal melalui kehidupan yang berbuah. Nah, yang ketiga, Allah sudah mempersiapkan sebelumnya. Ini kita melihat bahwa Allah sudah mempersiapkan hal yang luar biasa. Semua pekerjaan baik yang kita lakukan bukan sesuatu yang kita ciptakan sendiri, melainkan sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah yang Maha Tahu telah merancang setiap langkah kehidupan kita, pelayanan kita, panggilan hidup kita, momen-momen kebaikan yang kita lakukan, semua sudah ada dalam agendanya sejak kekekalan. Nah, seharusnya Bapak Ibu yang membuat kita sadar bahwa hidup kita bukan tentang mencari dan memaksa Tuhan mengikuti rencana kita, melainkan kita yang menyelaraskan hidup kita dengan rencananya yang kekal. Kita diciptakan bukan untuk mengejar ambisi pribadi kita saja, melainkan untuk menjalani misi Allah. Nah, apa ukuran buah kehidupan sehari bagi kita sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan? Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang hidup dalam pekerjaan yang baik yang Tuhan rancangkan? Nah, pagi hari ini ukurlah dengan hal-hal berikut. Apakah kepedulian dan hormat kita terhadap sesama melebihi mereka yang tidak mengenal Tuhan? Apakah kejujuran dan integritas kita memuliakan Kristus? Dan apakah kesabaran, kemurahan hati, dan kasih kita terlihat nyata bagi orang-orang di sekitar kita? Mari Bapak Ibu, pagi hari ini perbuatan baik yang sejati bukanlah tentang pencapaian besar, melainkan tentang karakter Kristus yang hidup di dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Nah, kita adalah karya Allah, bukan ciptaan sembarangan. Kita dimilikinya, diciptakan olehnya dalam Kristus, dan dipanggil untuk menyatakan pekerjaan baik yang telah direncanakan bagi kita. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu, jangan sia-siakan hidup kita dengan mengejar hal yang fana. Hidup kita adalah karya seni Allah yang dipajang tengah-tengah dunia ini, agar semua orang melihatnya dan memuliakan Allah. Mari pagi hari ini jadilah cermin dari kasih dan kebaikan Allah. Hidupmu adalah panggilan, bukan kebetulan. Mari pagi hari ini kita mau berdoa Bapak Ibu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bahwa kami percaya kami diciptakan untuk menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Kami percaya kami adalah karyanya Allah. Kami diciptakan di dalam Kristus dan kami diselamatkan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Makasih Tuhan, sepanjang hari ini kami bersyukur memimpin seluruh langkah kami. Dimanapun kami pergi dan berada, kami menjadi terang. Terima kasih Bapa, mengucap syukur. Kami alaskan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya.